Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baiklah, materi pertama yang akan saya bacakan sendiri. Perkenalkan, saya Melani Mayang Putri, NIM 19003018 dari jurusan Pendidikan Luar Biasa. Baiklah, yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk yang perlu bantuan. Setiap manusia adalah pribadi atau individu, dan adanya hubungan pengaruh timbal balik antara individu dengan sesamanya. Maka, idealnya, situasi hubungan antara individu dengan sesamanya tidak merupakan hubungan yang subjek dengan objek, melainkan subjek dengan subjek. Martin Buber menyebut situasi hubungan yang terakhir itu berhubungan dengan ethos atau Maurice S. Friedman 1954. Berdasarkan hal itu, terdapat hubungan timbal balik antara individu dengan sesamanya dalam rangka mengukuhkan eksistensinya masing-masing. Maka, hendaknya terdapat keseimbangan antara individualitas dan sosialitas pada setiap manusia. Dalam hidup bersama dengan sesama masyarakat, setiap individu menempati kedudukan atau status tertentu. Di samping itu, setiap individu mempunyai dunia dan tujuan hidupnya masing-masing. Mereka juga mempunyai dunia bersama dan tujuan hidup bersama dengan sesamanya. Selain itu, ada kesadaran diri. Terdapat pula kesadaran sosial pada masyarakat. Melalui hidup dengan sesamanya lah manusia akan dapat mengukuh eksistensinya. Sehubungan dengan ini, Aristoteles menyebut manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Enda Yustiningrum, NIM 190038. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang B, yaitu dunia manusia sebagai dunia terbuka. Mengenai perbuatan manusia dengan lingkungan, terdapat dua pandangan ekstrem yang saling berlawanan. Yang pertama yaitu pandangan Leibniz, teori monade, yang memandang pribadi aktif dan dalam tanpa mendapat pengaruh dari luar, sehingga manusia merupakan penyebab bukan akibat dan lingkungannya. Terus yang kedua yaitu pandangan epifenomenalis, yang menganggap pribadi hanyalah efek atau akibat dan sistem persarapan yang tidak berdaya sama sekali. Beberapa pendapat para ahli tentang manusia yaitu manusia bukan benda, manusia adalah dialog, sehingga ia selalu ada dalam pertautan dengan lingkungan dan kita hanya dapat menemukan dalam keadaan seutuhnya manakala ia berada dalam situasi. Akan tetapi sebaliknya, setiap pelukisan situasi konkret selalu menunjukkan kepada orang yang menghuninya. Manusia mendunia dalam dunianya. Manusia bukan makhluk yang polos. Manusia adalah makhluk yang terarah pada lingkungan, terarah pada Tuhan, terarah kepada benda-benda sekitar, kepada sesama manusia, kepada dirinya sendiri, kepada dunia, dan dunia tiadalah tertutup baginya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Mutiara Lutfi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu manusia sebagai makhluk yang dapat dan perlu dididik. Manusia perlu dididik, implikasinya setiap orang harus melaksanakan pendidikan dan mendidik diri. Hubungan antara manusia dengan pendidikan diawali dari MKDK 4001 atau modul 1.23. Pertanyaan, apakah manusia dapat dididik ataukah manusia dapat bertumbuh dan berkembang sendiri menjadi dewasa tanpa perlu dididik? Bagi manusia, kegiatan mengetahui merupakan kegiatan yang secara hakiki melekat pada cara beradanya sebagai manusia. Istilahnya dalam filsafat ilmu, knowing is a mode of being. Secara kodrati, manusia memiliki hasrat untuk mengetahui. Ada yang hasratnya besar sehingga upaya pencarian pengetahuan sangat tinggi dan tidak kenal menyerah.
Akan tetapi ada pula yang hasratnya rendah atau biasa-biasa saja, sehingga tidak bermotivasi sebagai pengetahuan. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa semua manusia punya keinginan untuk tahu. Pendidikan hakikatnya berlangsung dalam pergaulan, interaksi atau komunikasi antar sesama manusia, antara pendidik dengan anak didik. Melalui pergaulan tersebut, pengaruh pendidikan disampaikan oleh pendidik dan diterima oleh peserta didik. Manusia atau anak didik hakikatnya adalah makhluk sosial. Ia hidup bersama secara sesamanya. Dalam kehidupan bersama dengan sesamanya ini akan terjadi hubungan pengaruh timbal balik di mana setiap individu akan menerima pengaruh dari individu lainnya. Atas dasar studi fenomenologis yang dilakukan M.J. Langfield 1980 menyatakan bahwa manusia itu sebagai animal educandum dan ia memang adalah animal educable. Jika kita mengacu kepada uraian terdahulu tentang sosok manusia dalam berbagai dimensinya, ada 5 asas antropologis yang mendasari kesimpulan bahwa manusia mungkin dididik atau dapat dididik, yaitu 1. Potensialitas, 2. Dinamika, 3. Individualitas, 4. Sosialitas, dan 5. Moralitas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Cindy Paramita akan membacakan materi terakhir yaitu tentang batas-batas pendidikan. Batas-batas pendidikan terdiri dari 3 jenis. Yang pertama batas bawah, yaitu ketika anak didik mengenal kewibawaan, yaitu kurang lebih ketika berumur 3,5 tahun. Yang kedua batas atas adalah ketika tujuan pendidikan telah tercapai atau ketika anak mencapai kedewasaan. Yang ketiga, batas pendidikan berhubungan dengan pribadi anak didik. Pendidik dalam melaksanakan peranan-peranannya hendaknya tetap menghormati pribadi anak didik. Jangan sampai pendidik mengorbankan pribadi anak didik. Selanjutnya, tiap proses dalam pendidikan memiliki berbagai keterbatasan, yaitu 1. Batas-batas pendidikan pada peserta didik. Peserta didik sebagai manusia memiliki perbedaan dalam kemampuan, bakat, minat, motivasi, dan sebagainya. Sehingga hal tersebut dapat membatasi kelangsungan hasil pendidikan. Solusinya, pendidik harus mencari metode-metode pembelajaran sehingga dapat berkembang seoptimal mungkin. Yang kedua, batas-batas pendidikan pada peserta didik. Sebagai manusia biasa, pendidik memiliki keterbatasan-keterbatasan. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah apakah keterbatasan tersebut dapat ditolerir atau tidak. Keterbatasan yang dapat ditolerir adalah apabila keterbatasan itu menyebabkan tidak dapat terwujudnya interaksi antara pendidik dan peserta didik. Misalnya, pendidik yang sangat ditakuti oleh peserta didik sehingga tidak mungkin peserta didik datang berhadapan dengannya. Yang ketiga, batas-batas pendidikan dalam lingkungan dan sarana pendidikan. Lingkungan dan sarana pendidikan merupakan sumber yang dapat menentukan kualitas dan berlangsungnya usaha pendidikan. Lingkungan dan sarana yang tidak memadai akan menghambat berlangsungnya proses pendidikan. Di sini, pendidik harus lebih kreatif dan dengan memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber pembelajaran. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah dan janggal kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.